Gue itu banyak banget bikin konten tentang hormati orang tua. Ya. Banyak banget yang komen. Gimana kalau orang tua gue itu brengsek? Gimana kalau orang tua gue itu tukang judi? Banyak banget. Orang merasa memaafkan. Berarti secara tidak Salah gitu, kayak mungkin gue salah. Nah, cuman sampai masuk dunia kerja itu lebih bisa mengerti point of view dari papa gitu. Iya. Ya lu bayangin aja harus kerja, mikirin uang sekolah anak, mikirin kembangin bisnis, mikirin keluarga dia juga, mungkin masih ada orang tua dan lain-lain. Maksudnya bebannya memang banyak, pikirannya memang banyak. Hai guys, welcome back to channel kami Bukan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan Sedih-sedih ya. sedih-sedih lah, maksudnya bisa menginspirasi juga. Ya. Nah, jadi kemarin tuh saya lihat satu video di Instagram. Ya. Habis itu saya kirim ke Hartono, wah ini kayak bisa jadi topik nih dibahas, karena memang ini hal yang kita rasain juga, dan menurut kita ini real, ini bisa dipraktekin. Dan kalau dipraktekin pasti akan mengubah hidup. Tapi nggak mudah sayangnya. Betul. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, tapi pasti teman-teman bisa relate. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih itu intinya itu sebenarnya ada 4 hal atau 4 orang yang harus teman-teman maafin. Kalau teman-teman mau hidup teman-teman itu lebih mulus. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya masih menyimpan rasa mungkin beban, benci, marah atau apa nih terhadap 4 orang ini, biasanya sulit. Karena kita membawa beban di hidup. Nah, langsung aja nih. Yang pertama itu orang tua. Wah, ini sih sebenarnya kayak episode pertama kita di Hubungan Manusia. Kalau teman-teman scroll nih, orang tua ya. ngomongin orang tua. Nah, jadi sebenarnya ya orang tua ini kita semua orang ya punya lah. Mungkin ya ada beberapa orang yang nggak tahu nih teman-teman yang nonton, kalau mungkin ada yang dari kecil mungkin nggak bareng atau kehilangan, ya kita mungkin ada kondisi seperti itu. Tapi ya ini kita cerita orang pada umumnya pasti punya orang tua. Nah, cuman memang orang tua ini ya nggak bisa dipungkiri gak ada yang sempurna. Betul. Begitu juga kita sebagai anak juga gak sempurna pasti, banyak yang minus ya. Apalagi kalau kita mulai membandingkan gitu. Wah, orang tuanya enak banget. Yang ini enak banget. Yang orang tuanya orang tua gue gitu dan lain-lain. Nah, jadi poin pertama itu lu harus bisa maafin orang tua. Nah, kenapa? Aduh, orang tua ini kalau dibahas sih satu episode ya. Bisa satu episode nih. Cuman sebenarnya gue itu banyak banget bikin konten tentang hormati orang tua. Itu konten gue yang sangat-sangat viral, dan setiap kali gue ulang juga viral gitu. Dan banyak banget yang komen, gimana kalau orang tua gue itu brengsek? Gimana kalau orang tua gue itu tukang judi? Gimana kalau papa saya itu tinggalin mama saya? Sehingga mama saya sendirian membesarkan semua anak-anaknya. Maksudnya banyak banget gitu. Ya, padahal pasti sulit sih, pasti sulit. Padahal gue ngomong, hormati. Kalau lu bisa memperlakukan ayahmu seperti seorang raja, maka lu akan dihormati kemanapun pergi. Dan kalau lu bisa memperlakukan ibumu seperti seorang ratu, apa pun yang lu kerjakan akan berhasil. Maksudnya kayak gitu. Banyak banget yang nggak bisa terima. Tetapi poin gua adalah sebenarnya lu itu gak harus merasa mereka benar. Sama seperti orang tua terhadap anaknya. Kan banyak juga orang tua yang terhadap anaknya walaupun anaknya salah. Dia gak pernah ngerasa anaknya itu salah. Tapi dia kan tetap sayang. Dia tetap bisa, maksudnya kayak ngebelain anaknya, lain-lain gitu loh. Maksud gue itu poinnya gitu. Jadi sebenarnya memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan selama ini. Kalau seandainya kita rasa itu salah, ya udah kita berhenti di dia. Kita gak lanjutin lagi gitu loh. Contoh, mungkin orang tuanya sering mukul, sering dihajar kita waktu kecil. Ya udah kita gak akan pukulin anak kita lagi gitu loh. Tetapi memaafkan ini banyak banget. Orang merasa memaafkan berarti secara tidak salah gitu, kayak mungkin gue secara tidak langsung gue bilang bokap gue itu benar. Jadi ini sebenarnya ya, kita itu memprotek diri kita untuk bahwa maksudnya kita itu pengen bilang orang tua kita salah karena kita itu gak bisa terima kita itu diperlakukan seperti itu. Sejujurnya memang
mereka itu memang salah. Tapi kalau lu bisa memaafkan, lu bayangin energi yang lu habiskan untuk pikirin itu hilang gitu. Lu bisa let go gitu. Nah ini yang sangat-sangat jarang orang bisa lakukan juga. Tapi jujur, gua gak pernah merasa ini mudah juga gitu. Dan gue juga punya pengalaman di diri gue juga gak gampang gitu. Jadi dulu itu karena gue anak tengah, gue itu kan gak terlalu gak terlalu favorit. Pas kecil itu gue sangat-sangat bandel. Jadi adik gue itu sangat sweet. Dia lebih favorit gitu ya? Iya dia. Jadi ceritanya gue pengen apa adik gue selalu ngalah. Gitu. Ya wajar dong gue lebih bandel, lebih gak disukai gitu kan. Jadi waktu zaman SMA gitu ya, SMP gitu, orang tua gue kalau datang tuh gue gak mau temuin. Kalau datang ke Jakarta gitu, wah cabut gitu. Terus sampai bokap gue itu gue masih ingat dia ngomong, kok papa datang seminggu gak pernah lihat muka lu gitu. Soalnya ini cara gue memberontak aja. Gue merasa bahwa lu orang gak fair, gue mau cabut aja gitu. Sampai di titik tertentu akhirnya gue berpikir bahwa kalau gue gini terus gak akan ada ujungnya. Gitu. Akhirnya udah gue yang mendekatkan diri ya sampai sekarang. Akhirnya kebalikannya gue jadi dekat banget sama orang tua gue. Gue dekat banget sama papa gue dekat banget sama mama gue. Dan akhirnya gue bisa lihat loh sisi positif papa mama gue. Maksudnya bokap gue dulu sependiam itu, sesetres itu ya karena pikirin gimana caranya keluarganya itu semua bisa bahagia. Nyokap gue juga gitu loh, sehemat itu apa biar cukup nanti kita bisnis gitu loh. Jadi ya gue sih itu ceritanya. Lu sendiri Bu? Kalau orang tua ini ya pasti sama lah ya. Kita semua ada rasa yang kayaknya belum cukup gitu loh orang tua gitu ya. Jadi kalau menurut gue itu ya sama sih, waktu gue juga anak tengah, jadi juga di posisi yang mungkin gak terlalu menonjol, gak terlalu dekat, biasa aja. Lalu ya biasa lah ya, mungkin tipikal keluarga pada umumnya lebih dekat ke ibu daripada ke ayah. Karena ayah ini sibuk kerja, lalu juga kadang itu ngedenger cerita dari versi ibu ini, jadi papa ini jadi kesannya ini kayak orang jahat. Gitu. Ya kayak orang jahatnya, papa lu nih gini apa gitulah, komplain dari ibu rumah tangga biasa gitu ya. Nah, cuman sampai masuk dunia kerja itu lebih bisa mengerti point of view dari papa gitu. Ya lu bayangin aja harus kerja, mikirin uang sekolah anak, mikirin kembangin bisnis, mikirin keluarga dia juga, mungkin masih ada orang tua dan lain-lain. Maksudnya bebannya memang banyak, pikirannya memang banyak. Jadi ya sewajarnya aja dia di kondisi itu punya pemikiran seperti dia saat itu. Nah, jadi menurut gua pernah baca satu buku, quotes-nya itu kurang lebih itu, kalau lu bisa benar-benar memahami satu orang, lu gak akan benci dia gitu. Artinya ya sebenarnya kalau lu bisa mengerti posisi orang tua lu, apapun yang dia kerjakan ini mungkin gak masuk akal tapi bisa dimengerti. Nah, kurang lebih kayak gitu nih soal orang tua menurut gue ya. Nah, akhirnya masuk ke poin kedua nih. Jadi setelah lu maafin orang tua, lu harus maafin juga pasangan lu yang pernah mematahkan hati. Gitu. Ini kayak Artono banyak cerita sih. Waktu pacaran sampai nikah, pacar pertama gue itu sampai gak cerita gitu. Jadi gak terlalu. Kalau ini gue ada pengalaman. Ya Hartono ini loh. Besok udah bisa setengah jam loh. Ambil dia dulu kan. Gue mau bagi Alvin dulu ya. Ya kalau soal pasangan ini dulu juga pas break itu juga wah hancur-hancuran tuh. Patah hati gitu. Nah tapi setelah sekian lama, mungkin 1-2 tahun setelah itu juga baru bisa melihat sebenarnya situasi dan kondisi aja gak pas. Ya maksudnya tiap orang kan lahir dari background yang berbeda ya. Betul. Kayak dia ada kondisi dia, gua ada kondisi gua. Jadi cara pandangnya berbeda. Benar. Nah jadi ada orang yang memang kita bisa blend, bisa cocok. Ada yang orang yang mungkin ya di awal kan semua juga harmonis. Lagi panas-panas ya. Pas udah mulai kenal, ternyata ya gak jauh. Iya ternyata cara pandangnya apanya banyak berbeda. Jadi sewajarnya aja gitu loh. Jadi ya gue gak tahu lah ya kondisi, mungkin yang nonton nih urusan patah hatinya lain ya. Ya ini wajar. Ya singkat cerita ya ada orang lain lah punya gue, ada orang lain dan dia memilih yang itu. Sebenarnya
Ya ternyata juga ada bagusnya juga. Gue juga bisa ketemu istri gue sekarang. Ya bagus sih. Ada bagusnya sebenarnya. Gue sama Desmond itu kan berteman sangat intens ya. Ya. Jadi pasangan Desmond itu sangat mempengaruhi hidup gue juga. Kalau dulu dia mukanya udah masem gitu ya, inget ya? Dulu kalau zamannya sama dia gitu. Mukanya udah masem, gue juga susah. Kok seakan-akan gue mau ketemu Desmond aja, dia kok kayak gitu loh. Padahal kita kan ketemu, masih inget loh, di Starbucks. Ketemu Starbucks Pick F ya, ketemu, kita ngobrol, dia diem sepanjang obrolan. Mukanya masem banget. Kok iya? Kenapa? Gue salah apa? Gitu loh. Kan gue bukan pacaran lo coy. Gue gak mau masuk sama gue. Ya untuk Iya, masih muda. Zaman dulu. Masih muda. Iya. Jadi urusan pasangan ini memang ya tiap orang beda. Tapi lu pasti banyak denger cerita kan? Ya, betul. Nah gimana? Kalau dari pandangan? Sebenarnya begini sih. Banyak orang itu dulu itu pernah ada satu teman gue ya. Dia itu ceritanya saya. Biasa. Jadi ceritanya itu gue tuh sebenarnya sering jadi tempat curhat. Mungkin Desmond juga udah tahu lah ya. Jadi semua orang yang punya masalah suka banget ngobrol, tanya gitu kan. Nah biasanya ya yang paling sulit itu adalah janji manis dari pasangan. Terutama cewek. Cewek itu kan kalau hubungannya intim ya apa segala macam ya kita tahu lah ya. Pasti cowok kan janji manisnya kayak ya kita kan nanti kan pasti akan sampai nikah, punya anak, ini gue rencanain gini, gitu loh. Nah, ternyata seiring berjalan waktu mungkin gak cocok, cowoknya tinggal. Otomatis sang cewek merasa bahwa gila lu jahat banget. Lu manfaatin gua, apa segala macem, terus lu tinggal begitu aja. Nah menurut gue mindset seperti itu gak sepenuhnya salah. Tetapi kalau lu pertahankan mindset seperti itu, kasihan nanti cowok yang lu akan ketemuin. Dia yang akan kena dampak. Jadi menurut gue gini, kita sebagai maksudnya orang yang ditinggalkan gitu ya, cowok juga bisa merasakan hal seperti itu gitu. Ketemu ceweknya sebenarnya gak terlalu ini apa gitu kan. Tetapi mindsetnya adalah satu, pertama ya kita harus maafin. Manusia itu mungkin waktu itu dia memang tulus. Seiring berjalannya waktu pemikirannya berubah. Siapa yang tahu? Itu satu. Kedua, lu seandainya lu fokus terus gak ada gunanya. Kalau lu bisa move on ke orang yang baru gitu ya, ya itu akan lu bisa buka lembaran baru gitu. Jadi banyak banget orang bahkan sampai tahunan gak move on gitu loh. Wah tahu ini tuh gak gampang. Tetapi obatnya yang paling bagus itu ya lu pacaran lagi. Lu kenal orang baru lagi. Kalau ada sebuah quotes ya, cintailah seseorang seperti lu gak pernah patah hati. Gitu loh. Maksudnya lu lupakan lah patah hati lu lupakan semua senegatif apa cowok itu gitu ya. Lu kayak lu pertama kalinya, tapi jujur, gua sendiri kan gak merasakan ya. Jadi, gua tahu memang gak gampang. Tapi bertahun-tahun, gua kadang-kadang ngobrol ya, temen gua itu sampai bertahun-tahun, yang masih berpikir hal yang sama gitu loh. Tapi ya pelan-pelan bisa berubah. Pastilah. Gitu. Saya waktu ini pasti akan. Time will tell ya bahasanya. Pasti. Obat paling bagus untuk patah hati itu sebenarnya waktu. Obatnya itu memang waktu. Jadi pelan-pelan ya. Rasa pahitnya itu pelan-pelan akan jadi tawar. Gak ada yang selamanya sih di hidup ya. Lu ada patah hati ya, nanti pasti ada jatuh cinta lagi. Iya betul. Walaupun nanti lu jatuh cinta lagi, lu ingat-ingat lagi kan. Ya sambil jalan gitu. Nah itu poin kedua ya. Jadi setelah orang tua pasangan nih. Yang ketiga ini sebenarnya menuju untuk semua orang nih. Jadi semua orang yang pernah ya mungkin secara gak langsung ataupun langsung biar menyakiti lu lah gitu, atau menyakiti kita. Nah ini sebenarnya mungkin ya bisa aja rekan kerja, klien, mungkin saudara, sepupu, ya begitu banyak lah. Pasti namanya kita manusia pasti tiap hari berhubungan sama orang, lalu juga ada gesekan gitu ya. Terutama mungkin yang sering-sering ketemu nih, biasanya makin banyak ketemu pasti lebih sering ada potensi untuk terjadi konflik gitu. Nah kalau ini lo lihat gimana? Oh kalau ini gue banyak, bahkan banyak banget orang yang
kalau seandainya orang tahu ceritanya, orang bilang, kok lu masih bisa ngomong sama dia sih kok, gitu. Kayak semua orang pasti ngomong ke gua, lu kok masih bisa gitu berhubungan sama dia. Nah, gua punya prinsip satu. Sebenarnya ya, kita itu manusia itu terkadang melakukan hal yang tidak masuk di akal, tetapi bisa dimengerti. Gua pernah dulu waktu jadi sales ya. Ini masih hubungannya sangat dekat dengan kita gitu. Masih ada saudara gitu. Gua datang dia usir pulang. Padahal gua dari jauh-jauh dari Jakarta nyetir ke kota lain jauh lah gitu. Tapi gua diusir gitu. Harusnya gua sakit hati dong. Cuma waktu itu gua bilang, oh ya udah. Maksudnya ya mungkin waktu itu pemikirannya satu dan lain hal dia usir gitu. Oh biarin aja. Nah ataupun pada saat gua lagi sulit, banyak banget orang yang bahkan saudara loh itu mencoba menjatuhkan. Justru pas kita lagi di bawah diinjek-injek gitu. Nah sekarang ketemu gue biasa aja. Karena gue tahu bahwa ya manusia itu kan seperti itu. Gitu. Dia mungkin waktu itu dia merasa bahwa memang ada salah gue, apa segala macem gitu kan. Memang guanya bego atau gimana gitu. Tetapi poin satu adalah ya, lu maafin orang bukan untuk orang itu, tapi justru untuk diri lu. Betul. Gitu loh. Pada saat lu itu bisa bilang, ya gak apa-apa. Bahkan semua orang yang pernah menyakiti hati gue, ketemu gue tetap manggil. Gitu. Kecuali memang gue udah gak ada berhubungan lagi sama dia, ngapain gue ketemu lagi, bener. Tapi kalau seandainya kan banyak kan orang yang sakitnya hati kita dan kita tetap harus berhubungan lagi. Nah, kita tetap biasa aja. Kita memaafkan dia, bukan berarti kita menerima dia di hidup kita lagi loh. Enggak loh, beda loh ceritanya. Lu bisa, lu itu gak usah bergaul lagi sama dia, tapi lu udah maafin dia. Gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa memaafkan berarti gue itu menerima dia lagi di hidup gue. Enggak perlu. Lu bisa pisahkan itu dua gitu loh. Lu maafin, tapi kalau diajak nongkrong apa ya udah, gak usah gitu loh. Kita bilang, oh sorry sibuk atau apa gitu. Tetapi poin paling utamanya, kebencian itu bikin fokus dan energi lu kesedot ke arah sana, sehingga lu gak bisa berkarya. Nah, ini yang akan merusak hidup lu. Banyak orang itu punya mental sebagai korban. Dia merasa bahwa dia yang paling dijahatin di dunia itu. Dan lu lihat kan apa yang terjadi di hidup mereka. Biasanya mereka juga gak jadi apa-apa. Biasanya mereka juga ya hidupnya susah apa ya. Karena kenapa? Fokusnya itu mulu gitu. Jadi memaafkan itu bukan untuk mereka, justru untuk diri kita. Memang sih seperti yang Hartono ngomong, kalau kita memaafkan orang lain itu sebenarnya lebih buat diri kita. Jadi ya biar kita ini bisa lebih tenang lah, bisa move on gitu. Jadi betul. Nggak berkutat sama urusan itu terus gitu loh. Ya tapi ini butuh waktu, memang butuh waktu ya, bukan yang hari ini besok maafin beres gitu. Biasanya setelah dampak yang dia kenakan ke kita itu udah hampir gak ada, kita bisa mulai maafkan. Masalah waktu lah. Masalah. Nah yang terakhir nih, setelah semua orang maafin ya, lu harus maafin diri lu sendiri. Ya lu udah maafin diri lu belum? Jujur sih, banyak sih, gue gak terlalu bisa sih. Ya ini sebenarnya mungkin ya kadang butuh waktu seumur hidup sih. Buat orang tuh maafin diri dia sendiri. Kadang memang banyak hal kecil yang kita rasakan, seandainya dulu gue bisa. Seharusnya gue dulu begitu. Atau apalah, mungkin satu dan lain hal yang dia lakuin, efeknya nggak disangka bisa sampai sebesar itu. Nah itu nggak bisa dipungkiri lah, maksudnya nggak mudah gitu ya. Tiap orang ada jalannya masing-masing, ada cara pandang dia sendiri. Tapi seandainya memang kalau kita bisa menerima lah ya bahasanya ya, menerima diri kita tuh memang ya, kalau kita tuh boleh salah gitu. Betul. Kalau kita itu nggak sempurna, memang seumur hidup ini ya pasti kita sampai tua pun pasti lakuin kesalahan lagi gitu. Betul. Banyak hal yang di luar kontrol kita juga. Kayak sekarang mungkin kita 30. Jadi ya pertama kali kita umur 30 kan. Kita bukan yang udah berpengalaman gitu. Kita juga pertama kali di umur segini, punya duit segini, punya kondisi kayak gini. Jadi semuanya ini ya seapa adanya dari kita aja sebenarnya. Cuman kita kan berpikir, kalau dulu gue tahu
Iya. Itu kan nggak realistis sebenarnya, ya kan? Ya gimana Har, menurut gue yang ini? Memang gue lihat Desmond sih sangat bisa berdamai dengan dirinya sih. Bisa. Kalau dari mata gue ya. Gue maafin diri gue. Iya. Cuma Belum orang lain deh. orang lain gak susah maafin. Tapi Desmond nggak mau. Jadi gue pokoknya sakitin orang terus. Nggak bisa gue maafin diri gue. Sorry, gue nggak salah. Gue udah maafin dirinya. Si cabut tuh cyber. Tapi ini memang bagian paling berat dari diri gue, justru bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri gue sendiri. Maksudnya, gue itu punya sebuah sifat yang menurut gue pedang bermata dua ya. Yeah. Itu gue itu menuntut kesempurnaan. Jadi kalau gue kadang di medsos gue gitu ya, gue sering cerita bahwa tidak ada hal yang sempurna. Itu sebenarnya gue bukan lagi ngomong ke orang, gue itu ngomong ke diri ini sebenarnya. Jadi gue itu sangat menuntut kesempurnaan. Gue itu semuanya itu ada prosedur dan order nih. Maksudnya gue kalau making jam tangan gitu ya, bubble wrapnya harus berapa lapis. Terus ini harus di sebelah mana? Karena biasanya nanti dus itu kalau keinjek itu pasti sebelah atas. Semua ada seperti itunya. Nah, gue juga bingung entah sejak kapan gitu ya. Gue menuntut diri gue sesempurna itu. Gitu loh, padahal menurut gue gak perlu sebetulnya. Jadi kadang gue juga menghukum diri gue bahwa kalau seandainya ada sebuah kesalahan gitu ya, gue pernah sekali itu kartu garansinya gue lupa, gue salah isi. Jadi harusnya 414, gue tulisnya 416 gitu. Wah, semalam itu gak bisa tidur. Pikirin. Gue merasa bahwa gue kok bisa sebego itu gitu, sampai salah isi. Wah, bener-bener ya, dari customer kan foto kan kirim ke gua gitu ya. Padahal gampang, tinggal kasih aja. Maksudnya itu ditarik, kita kirim ke baru. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi gua nggak bisa. Gua pikirin terus apa semacam. Bahkan tengah malam jam 1 malam gua ke JNE untuk kirim Ulang. kartu garansi ulang. Karena dia kasih tahunya jam 11 gitu. Lu tahu apa yang terjadi? Setelah gua cek ternyata gua nggak salah. Oh gitu. Ternyata yang dia yang salah kasih dia. Oh, Gue cek. Oh kan memang series yang harus ditulis itu bukan yang ini, yang ini. oke. Gitu loh. Jadi kebetulan angkanya itu mirip. Oke. 414 ke 416. Jadi gue ngerasa, oh iya salah gue gitu loh. Jadi, tapi ya gitulah proses perjalanan gue gitu loh. Maksudnya gue sangat, ini ada bagusnya. Mungkin kayak kalau gue kerjain sesuatu gitu ya, gue pengen banget sempurna apa segala macam gitu. Bahkan gue kalau sedang ketemu orang tuh juga gue meneliti gitu loh, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, apa-apa gitu loh. Maksudnya yang seperti itulah. Gue gak pernah ceritanya gue itu bisa telah apa. Itu sangat-sangat jarang terjadi gitu. Kecuali sama Desmond aja. Karena Desmond udah terlalu sering gitu. Tapi satu poinnya adalah bahwa kalau lu gak maafin diri lu sendiri, lu gak akan bisa berkembang jauh. Karena lu akan berkutat terhadap kesalahan lu doang. Padahal yang harus lu fokus adalah kesuksesan lu. Kalau lu bisa fokus terhadap apa yang lu lakukan benar, lu akan sering melakukan hal-hal yang benar. Kalau lu berfokus terhadap apa yang lu lakukan salah, lu akan sering melakukan hal-hal yang salah. Seperti itu sih. Jadi gue juga belajar, dalam proses belajar juga ya, tapi ya memang gue gak bisa ngomong lah, gue udah maafin gitu. Cuman masih on progress lah. Maksudnya ya kita itu seumur hidup waktu paling lama ya sama diri kita sendiri. Betul. Bukan sama pasangan ataupun orang tua. Betul. Ya sama diri kita. Kita tidur ya mungkin sampingnya ada orang atau ada orang ya. Iya, tetap kembali lagi. Iya, basically kan di diri kita ya. Pikiran kita datang pergi, kita perhatiin gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin lah kita belajar buat let go gitu. Maksudnya nggak mencengkram atau menghukum diri kita dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakuin gitu. Mungkin bahasanya seperti itu sih. Ada lagi kan soal ini? Itulah ya. Itulah ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Maksudnya kira-kira dari sudut pandang kalian, pengalaman, lalu juga mungkin ada cerita, boleh dong coba share di kolom komen. Jadi atau penting juga buat share. Dan jangan lupa share ke teman kalian yang butuh dengar ini juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Thank you.